Ya, dalam pertemuan hari ini, jadi setelah kita memperkenalkan jenis-jenis atau bagian-bagian busana yang kita gunakan dalam tata rias Madya, hari ini kita akan praktekkan bagaimana teknik atau cara pemasangannya. Jadi hal-hal yang perlu disiapkan adalah semua busana dari tape, kamen songket, sabuk, selendang, aksesoris semua disiapkan untuk kita praktekkan hari ini. Dan yang tidak kalah penting yang perlu disiapkan adalah peniti. Jadi peniti atau kancing ini yang akan kita gunakan untuk memasangkan busana pada teknik pemasangan tata rias Madya. Nah, pertama yang perlu kita pasangkan adalah kita mulai dari bawah ya, kita mulai dari ini yang namanya tape. Nah, di dalam tata rias Madya, dalam pemasangan tape itu biasanya bagian tape itu, ini bagian belakangnya itu kita satukan ujung-ujungnya. Ini untuk menghindari adanya atau terjadinya balapan pada kamen pada ujung tape. Jadi ini kita kancing, kita berikan peniti. Ya, jadi kalau dia dipeniti seperti ini, jadi aman ujungnya, tidak akan balapan ya. Nah, sebelum dilanjut, saya perkenalkan model kita hari ini. Ini namanya Mbak ya, Mbak manekin yang kita gunakan model pada hari ini. Nah, untuk pemasangan tape, mungkin teman-teman atau adik-adik atau anak-anak yang belajar teknik pemasangan busana tata rias Madya sudah pernah atau sudah tahu. Itu sama seperti dalam belajar busana tari Bali, tape itu dipasang dari depan, jadi ujungnya itu ada pada bagian belakang. Ini karena mbaknya nggak bisa bergerak, kita pasangkan dari atas saja. Jadi pasangkan dari depan sehingga ujungnya itu ada pada bagian belakang. Nah, dalam teknik pemasangan busana adat Bali, busana Madya khususnya, itu tape tape ke bawahnya itu dia sampai menutupi semua kaki. Jadi dia menyuntai sampai ke lantai ya, ujung tape bagian bawah itu menjuntai ke bawah sampai menyentuh lantai, sehingga semua bagian kaki tertutup. Sekarang bagian belakangnya. Jadi ini bagian belakang tutup. Jadi ujung itu ada di bagian belakang menutupi seluruh bagian badan si model. Ini kita bantu kait dengan kancing. Kita kancingkan. Di satu kita kancingkan. Ini teknik pemasangan tape sudah selesai. Teman-teman bisa lihat, anak-anak bisa lihat sendiri. Jadi tape itu menjuntai ke bawah sampai menyentuh lantai, sehingga kaki tertutup semua, sama sekali tidak boleh kelihatan. Coba dilihatin ke bawah. Ya. Ini dia pada saya di sini. Terus belakangnya juga menutupi semua bagian tubuh si model. Ya, jadi itu yang pertama, teknik pertama adalah pemasangan tape. Untuk tahap yang kedua, jadi tahap kedua ini kita akan mulai memasangkan kamen atau kain songket.
Ya, jadi dalam pemasangan kain songket ini pada dasarnya sama seperti kain pada umumnya, di mana ujung kain atau kaman itu di depan, terus mengarah ke kanan si model. Jadi kita tutup dari kiri mengarah ke kanan. Nah, yang perlu diperhatikan dalam pemasangan kain songket atau kaman ini adalah di mana ujung bawah daripada kaman atau kain songket ini menutupi mata kaki. Ya, jadi batas bawahnya itu menutupi mata kaki. Nah, dan bentuk kainnya itu seperti huruf A. Jadi di depannya itu atau bawahnya itu tidak menciut, tapi dibuat agak melebar. Ya, jadi ini proses pemasangannya perlu dilakukan berulang-ulang karena kita menyesuaikan bentuknya dan menyesuaikan agar pas dengan model yang kita gunakan. Ya, saya ulang sekali lagi. Jadi patokan bagian bawahnya itu adalah mata kaki. Jadi mata kaki itu harus tertutup. Nah, setelah pas baru kita pasangkan peniti atau kita ikat atau kuatkan dengan peniti itu pada ujungnya, pada ujung luar, dan jangan lupa dipasangkan peniti juga pada ujung dalamnya. Jadi karena ini kain songket, jadi tekstur kain songket itu berat, kita perlu ekstra memberikan penguat atau peniti supaya kain ini menjadi aman dan kuat dan tidak cepat berubah bentuk. Nah, bagian sampingnya juga kita perlu isi peniti sehingga dia nyaman di pinggang si model. Baik sebelah kanan maupun sebelah kiri itu semua kita isi peniti. Ya, jadi sudah selesai ini pada tahap pemasangan kain atau kaman songket. Untuk tahap ketiga adalah pemasangan sabuk stagen atau sabuk dalam. Jadi sebelum kita masang sabuk prada, kita akan memasangkan sabuk dalam. Jadi, nah untuk pengantin atau untuk orang yang berias biasanya long torso itu wajib digunakan. Jadi itu bisa digunakan sebelum kita memasang tapih ya. Jadi dia berada pada bagian dalam sehingga setelah masang songket itu kita bisa melanjutkan dengan pemasangan atau menggunakan sabuk dalam atau stagen ini. Nah, fungsi penggunaan stagen ini selain mengikat kain yang kita gunakan tadinya itu menjadi lebih kuat dan lebih aman. Nah, penggunaan stagen ini akan membantu menjaga bodi si model. Jadi bodinya akan lebih terbentuk, itu yang pertama. Dan yang kedua, sabuk dalam atau sabuk stagen ini akan membantu meratakan bodi. Maksud meratakan bodi itu jadi tidak ada benjolan-benjolan yang mengganggu nanti pada saat kita menggunakan atau memasangkan sabuk prada. Jadi pada saat masang sabuk prada akan lebih lancar dan hasilnya akan lebih rapi. Nah, pada bagian dada itu kita bentuk atau buat silang itu untuk membentuk bagian
dada atau bagian susu menjadi lebih terbentuk ya. Jadi setelah penggunaan long torso, teknik pemasangan sabuk dalam atau sabuk stagen dengan cara silang ini akan membantu membentuk bagian dada daripada si model ini. Nah, setelah terbentuk jangan lupa dipeniti atau dikancing. Ya, jadi seperti ini bentuk pemasangan sabuk dalam. Yang perlu diingat adalah sabuk dalam itu dipasang dari bawah dan di atas pinggul sehingga pinggangnya akan tampak lebih panjang. Berikutnya adalah pemasangan sabuk Prada. Ini tahap keempat. Berbeda dengan sabuk dalam tadi, di mana sabuk dalam kita pasang dari bawah, yaitu di atas pinggul. Nah, sabuk Prada ini malah kebalikannya. Kita pasang dari atas dan itu kita peniti atau kita kaitkan pada bagian belakang atau punggung si model, baru mengarah ke depan membentuk silang lagi seperti yang kita lakukan tadi. Ini membentuk bagian dada. Kita silangkan lagi. Nah, cara pemasangan sabuk Prada ini bagian belakang ini tidak mutlak seperti itu ya. Jadi kalian bisa sesuaikan dengan body, bisa sesuaikan dengan panjang sabuk Pradanya. Jadi kalau bodinya lebih besar mungkin mulainya itu tidak dari belakang, bisa dari depan. Ini karena bodinya kecil, kita mulai dari belakang, tidak masalah. Terus, nah kita pasangkan silang. Nah jangan lupa untuk lebih amannya itu bagian tengahnya atau bagian depannya silangnya itu kita beri peniti untuk menjaga sabuk Prada kita ini bisa lebih aman dan kuat. Nah setelah silang itu persis di bawah dada itu kita lingkarkan lagi 1 kali putaran. Nah setelah itu lingkaran yang kedua atau putaran yang kedua itu mulai kita lipat atau mulai kita akan bentuk ya. Jadi ini adalah teknik atau model bentuk pemasangan sabuk Prada. Jadi beda dengan pemasangan sabuk yang tadi ataupun dengan pemasangan sabuk-sabuk Prada dalam menari ya. Jadi ini teknik khususnya yang biasa kita gunakan dalam merias Madio maupun rias agung. Nah, jadi untuk membentuk bagian pinggangnya itu setelah kita lipat, kita buat diagonal dan kita beri peniti. Nah, usahakan penitinya itu jangan sampai kelihatan ya, jadi harus tersembunyi. Nah setelah itu kita buat diagonal atau mereng, terus kita lipat dia seperti membentuk tanda silang ya. Jadi dilipat berlawanan seperti di gambar. Baru kita lanjutkan untuk melilitkan di tubuhnya ini. Ya, sebaiknya dilakukan dengan hati-hati, dengan terampil sehingga nanti hasilnya rapi. Nah, hal ini juga kita lakukan pada bagian sisi berikutnya. Jadi tadi sisi kiri, sekarang di sisi kanan juga lakukan hal yang sama. Setelah dilipat bagian ujung atasnya, terus pada bagian sampingnya itu kita tarik dan tarik garis diagonal atau bentuk diagonal, kita isi peniti. Ya, seperti di gambar bisa dilihat. Baru kita silangkan lagi atau lipat secara berlawanan. Nah, itu dilakukan terus-menerus pada sisi kiri dan kanan pada pinggang si model. Jadi apabila itu sudah dilakukan dengan baik dan benar, body atau pinggang si model atau orang yang kita rias itu akan bisa terbentuk dengan bagus.
Ya, jadi lakukan teknik ini terus-menerus sepanjang pinggang atau tubuh si model atau orang yang kita rias ini. Nah, yang perlu diperhatikan juga di dalam membentuk pinggang ini atau lipatan ini bagian samping itu harus dibuat sejajar atau jarak dari atas ke bawahnya itu sama ya, tidak berbalapan, tidak ada yang maju, tidak ada yang mundur, tapi seolah-olah dibuat sejajar ya, diusahakan dibuat garis dari atas sampai ke bawahnya itu sama atau lurus. Begitu juga antara jarak sabuk yang satu dengan sabuk yang lain itu ditata sedemikian rupa, dibuat jarak yang sama ya, supaya tidak ada terlalu mepet atau terlalu renggang, tapi usahakan dibuat satu sama dengan yang lainnya itu dibuat sama jaraknya, karena ini sebuah keterampilan sangat dituntut sekali, hasil yang rapi, sehingga hasil dari riasan kita ini bagus, rapi, dan terampil ya, karena ini keterampilan sangat dituntut sekali suatu kerapian tersebut. Jadi lakukan teknik ini dengan pelan-pelan, dengan seksama, tidak boleh buru-buru dan tidak boleh asal, tapi lakukan dengan teknik yang benar, dengan cara yang benar, dan dengan hasil, dan tunjukkan dengan hasil yang rapi dan bagus. Ya, jadi tahap ini dilakukan sampai semua sabuk perada itu menutupi sabuk dalam atau stagen dalam tadi. Nah, ini sudah mulai kelihatan bentuknya, bagaimana penataan yang rapi, yang tertata seperti itu. Dan perlu diperhatikan lagi sekali, saya ingatkan, peniti atau kancing usahakan jangan sampai kelihatan ya. Itu juga menunjukkan sebuah keterampilan yang maksimal. Kalau kita mampu menunjukkan hasil yang bagus, berarti kita sudah terampil. Ya, ini sudah pada detik-detik bagian terakhir dalam pemasangan sabuk Prada.
Ya, ini adalah bagian paling terakhir daripada teknik mengikat atau memasangkan sabuk prada pada tubuh si model ya. Ya, ini kita pasangkan, lipat bagian samping sama seperti di atasnya. Dan bagian terakhirnya itu yang penting juga. Jadi buat atau bentuk bagian terakhir daripada sabuk ini kelihatan menyatu dengan bagian sebelumnya. Jadi dia dilipat, dikancing dan dilipat dan dimasukkan ke sela-sela sabuk, ujung sabuk, sehingga hasilnya itu tidak kelihatan mana ujung akhirnya, tapi kelihatan sama rata dengan bagian sebelumnya. Ya, bisa diperhatikan pada gambar berikut ini. Ya, jadi itu kita peniti, ini bagian terakhir sekali, ujung terakhirnya. Nah, setelah kita peniti, ini dilipat. Ya, jadi ujung ini dilipat dan dimasukkan ke sela-sela ujung paling akhir daripada sabuk tersebut. Nah, jadi seperti itu. Jadi tidak akan tampak bagian ujung akhirnya, ya, tidak kentara, tetapi dia menjadi menyatu dengan bentuk atau dengan bagian-bagian sebelumnya. Ya, bisa diperhatikan, bisa dilihat hasilnya. Ya, seperti itu. Bisa ya. Ya, mohon dicoba, mohon dilatih. Jangan, ya itu yang saya katakan tadi, dibuat yang sejajar, dibuat yang dengan garis yang sama. Ya, usahakan. Ya, itu ujung akhirnya kita lipat, dibuat seperti tidak kelihatan ujung, tapi menyatu dengan bagian yang lain. Ya, jadi ini pemasangan sabuk prada. Selamat belajar dan usahakan terus dilatih biar cepat atau bisa maksimal hasilnya. Dan bagian yang kelima adalah pemasangan selendang. Jadi sebelum selendang dipasang, kita ukur terlebih dahulu seberapa panjang bagian belakangnya itu ya. Jadi panjang bagian belakang itu kita kira-kirakan sepanjang atau batasnya itu adalah pada bagian lutut. Nah, panjang sabuk prada ini biasanya yang kita gunakan adalah 2,5 meter. Nah, setelah itu kita kira-kirakan, kita mulai memasangkan dari bagian depan. Nah, jadi ujung selendang yang menjuntai ke belakang itu ada di sebelah kiri model. Ya. Nah, ini kita mulai pasang dari bagian depan. Setelah kita kira-kirakan tadi jarak dan panjangnya, kita sudah tahu seberapa kita berikan posisi untuk selendang bagian depan. Jangan lupa untuk menjaga atau menguatkan selendang itu kita peniti, dan penitinya itu dari dalam ya, jadi tidak kelihatan dia dari depan. Nah, setelah itu kita bentuk susunya atau bentuk bagian dadanya dengan cara menarik sisi kanan dan kiri atau samping-sampingnya itu, di mana bagian selendang bawahnya itu kita tarik, nanti bentuknya menyilang ya, menyilang. Jadi bagian bawahnya kita tarik ke atas di sebelah kanan maupun di sebelah kiri, terus kita peniti. Mungkin bisa dilihat pada gambar itu, kita peniti, ditarik bagian bawahnya, ditarik ke atas. Itu persis di bawah ketiak atau ketek si model ya. Itu dipeniti di situ. Nah, jadi bagian bawahnya dulu dipeniti. Terus kita bentuk bagian yang di sebelahnya dulu sebelum kita tarik dua-duanya. Nah, usahakan itu benar-benar ketarik ya, jadi bentuknya itu akan kelihatan kencang dan rapi. Nah, terus setelah itu baru kita tarik bagian atasnya.
sisi kanan maupun kiri. Kita ambil yang bagian yang pendek dulu atau bagian dalamnya dulu. Jadi sisi kiri selendang itu kita tarik, ya menyilang, sehingga membentuk bentuk bagian dada atau bagian susu. Ditarik ke belakang dan kita peniti di bagian belakangnya. Setelah itu kita garap bagian sebelahnya lagi yang sudah dipeniti tadi. Bagian atas kita lipat seperti itu buat menyilang lagi, buat seperti tanda silang. Kita tarik ke belakang, ya tampak kencang ya, jadi benar-benar ditarik buat dia benar-benar kebentuk. Nah, terus ini kita peniti bagian belakangnya, tapi bagian dalamnya. Jadi kalau dari luar itu tidak akan tampak ada penitinya. Ini tiada lain adalah untuk membuat membuat selendang ini menjadi bentuknya lebih rapi dan lebih kencang. Nah, terus kita tarik sisa selendang yang panjang yang akan kita pasangkan atau juntaikan di bahu sebelah kiri. Nah, itu kita tarik ke depan dan dibuka lagi lipatan tadi, kan itu dilipat menjadi dua bagian. Nah, terus setelah sampai di depan itu kita buka, atau kita ukur dulu, atau kita paskan dulu bentuknya seperti ini. Nah, setelah kira-kira sesuai dengan apa yang kita inginkan, baru kita peniti. Dan penitinya pun nanti akan berada di dalam ya, jadi tidak kelihatan dari luar. Itu kita peniti. Nah, terus dibentuk sedemikian rupa, tetap dibagi dua lagi, terus dibawa ke belakang. Nah, jadi sudah tampak bentuknya seperti apa yang kita inginkan. Dan ini usahakan bentuknya rapi ya, tidak berjubel seperti itu. Tapi selendang dibuat rapi, enak dipandang gitu. Jadi keindahannya tampak dari cara pemasangan yang kita lakukan ya. Kita pakaikan peniti lagi biar lebih kuat dan lebih tampak rapi ya, seperti itu. Nah, terus ya setelah dipeniti baru dibawa ke belakang. Ya, jadi sudah tampak bentuknya. Ya. Nah, di bagian belakangnya supaya tidak kemana-mana itu juga perlu kita peniti. Kita berikan peniti atau kancing. Nah, seperti tadi prinsipnya jangan sampai ada kancing yang kelihatan. Jadi kita kancing itu pada bagian tengahnya atau bagian dalamnya, atau dikancing pada sebelah pada bagian tengah atau bagian dalam. Jadi kalau dari luar itu peniti atau kancing yang kita gunakan untuk mengancing-ngancing ini tidak akan tampak. Ya, jadi seperti itu. Kita rapikan lagi, sesuaikan bentuknya. Nah, jadi ini sudah selesai tahap demi tahap pemasangan dari tape, kamen, sabuk, dan selendang sudah kita praktekkan, kita sudah lakukan. Dan ingat tetap lakukan dengan hati-hati, dengan terampil, sehingga hasilnya pun akan kelihatan rapi ya. Jadi seperti ini bentuk detailnya ya, bentuk pemasangan selendang. Jadi dengan teknik ini bentuk dada akan tampak lebih maksimal, bukan maksimal, artinya akan tampak lebih berbentuk seperti itu. Ya, jadi ini hasilnya.
pemasangan secara utuh dari tapih, kaman songket, sabuk, selendang, dan jangan lupa untuk memberikan nuansa yang lebih indah, lebih manis, kita tambahkan bros pada bagian dada depan ya. Ya, jadi untuk tarias madya aksesorisnya cukup bros saja ya. Dan gelang naga satru pada lengan kanan, pada bagian tangan kanan dan kiri. Ya, jadi ini bentuk secara keseluruhan bagaimana pemasangan sabuk, pemasangan selendang, kamen, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan teknik ini bermanfaat untuk kalian semua, dan selamat belajar, dan jangan lupa jaga kesehatan. Dadah.